Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Oh, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Dia Tuhan yang perkasa untuk selama-lamanya, saudara, yang tak tertandingi dari kekal sampai kekal. Dia Allah untuk selama-lama. Naikkan pujianmu bagi Tuhan kita. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala sanjungan bagi Engkau Tuhan di tempatmu yang maha tinggi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan kekuatan kita, dalam Dia ada ketenangan, dalam Dia ada kedamaian. Mari kita sembah Dia, Tuhan kita. Kekuatan di jiwamu, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan
melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pagi ini Tuhan kami datang, kami menyadari kekuatan kami, segalanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau tersungkur di kaki-Mu, di kaki-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Naikkan penyembahan-Mu ya saudara-saudara. Dia Allah yang layak untuk disembah, Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Pujian bagi Dia. Kau layak Tuhan menyembah-Mu. Terpujilah selama-lamanya, kekal selamanya. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Bapak Ibu Saudari, hari ini kita mengingat dan merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita ke sorga. Peristiwa yang terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. Dan untuk maksud itu, saya akan mengajak saudara-saudari membaca dan merenungkan serta mempelajari. Lalu kita akan berdoa berdasarkan Mazmur pasal 68. Mazmur yang digubah oleh Raja Daud dengan inspirasi Roh Kudus. Yang di dalamnya kita dapat melihat janji Allah bagi masa depan kita. Serta kita dapat melihat sifat-sifat Tuhan. Lebih tepatnya ada 3 sifat Tuhan yang kesemuanya digenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus berbicara tentang karunia-karunia rohani yang diberikan Allah kepada jemaatnya melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga yang ia tulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Rasul Paulus mengutip Mazmur pasal 68 yang sebentar akan kita baca ini, berarti Mazmur ini bersifat mesianis dari kata Mesias, Kristus atau Al-Masih. Dengan kata lain, Mazmur ini juga menubuatkan tentang pribadi dari Yesus Kristus, Sang Mesias. Saya mengajak saudara, mari kita mulai membaca Mazmur pasal 68 ayat 2, 5, 6 dan kita lompat ke ayat 19, 20. Mazmur 68 ayat 2. Dikatakan demikian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Mari kita lihat bersama-sama ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah membaca firman-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bukalah pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan kebenaran yang sejati, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Alkisah, suatu sore seorang pemudi mengajak seorang pemuda, calon tunangannya, datang berkunjung ke rumah orang tuanya. Karena sang pemudi ingin memperkenalkan calon pasangannya kepada ayah dan ibunya. Sebagaimana lazimnya seorang ayah dan ibu itu menyambut calon mertuanya dengan gembira. Dan mereka berempat berbincang-bincang bersama di ruang keluarga. Sementara mereka sedang berbincang-bincang, sang ibu mengirim pesan kepada suaminya lewat WA. Karena ia tidak ingin pesannya ini diketahui oleh putrinya, apalagi oleh calon menantu. Isi pesannya sebagai berikut. Coba Papa tanya kepada pemuda ini untuk masa depan putri kita. Apa rencananya
untuk masa depan putri kita. Sesudah sekian waktu mereka berbincang-bincang, sang ayah berkata kepada pemuda tadi, "Ayo kita ke halaman belakang, saya akan tunjukkan kepadamu pohon advokat kesukaan saya." Maksud sang ayah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh istrinya tadi melalui WA. Jadi mereka berdua pergi ke belakang di halaman yang cukup luas. Sementara sang ibu dan putrinya beres-beres di dapur. Sesudah mereka berdua di halaman belakang, sang ayah bertanya kepada pemuda tadi, "Jadi apa rencanamu untuk masa depanmu?" Kebetulan pemuda ini adalah mahasiswa sekolah teologi. Jadi pemuda ini bilang, "Saya akan selesaikan kuliah saya dan saya akan menjadi seorang teolog." Sang ayah tidak mengerti apa itu teolog. Jadi dia bertanya, "Apa itu?" "Oh, teolog adalah ahli ilmu teologi, Pak," kata si pemuda. Wow, walaupun ia tidak terlalu mengerti apa maksud dari teologi itu. Jadi dia lanjutkan pertanyaannya. "Nanti kalau kalian sudah nikah, bagaimana dengan rumah? Apakah kamu sudah siap dengan rumah yang besar dan indah? Karena putri saya sejak kecil sudah terbiasa hidup dengan rumah yang besar seperti ini." Si pemuda dengan tegas berkata, "Saya akan belajar teologi dengan serius, Pak. Dan Tuhan pasti sediakan rumah itu bagi saya." Sang ayah mangut-mangut. Lalu bertanya lagi, "Bagaimana dengan cincin nikahnya?" Sang pemuda berkata, "Saya akan konsentrasi belajar teologi dengan sungguh-sungguh, Pak. Dan nanti Tuhan akan sediakan cincin berlian, Pak, bagi kami." Wow, sang ayahnya berkata, "Bagaimana?" Lalu dia lanjutkan lagi dengan pertanyaan, "Bagaimana dengan anak-anak yang kalian lahirkan dan untuk masa depan mereka?" Dengan cepat dan penuh keyakinan, sang pemuda ini berkata, "Saya juga tidak khawatir, Pak. Pasti Tuhan sediakan." Begitulah perbincangan yang berlangsung antara sang ayah dan si pemuda. Dan sekian kali sang ayah bertanya tentang masa depan, si pemuda selalu menjawab, "Tuhan pasti sediakan." Dan malam pun tiba. Si pemuda berpamitan pulang. Ayah dan ibu serta pemudi ini mengantar dia ke gerbang pintu. Lalu istrinya penasaran, mau tanya apa hasil percakapan ya suaminya dengan si pemuda. Setelah putri mereka masuk ke kamar, dan dia bertanya kepada suaminya, "Bagaimana sayang tentang pemuda itu? Apa jawabannya ketika engkau bertanya tentang masa depan? Beritakan kepada saya." Dia katakan, "Berita buruk dan juga berita baik." Berita buruknya, pemuda itu tidak punya pekerjaan dan tidak punya rencana untuk masa depan. Lalu bagaimana dengan berita baiknya? Apa berita baiknya? Dia melanjutkan, "Berita baiknya pemuda ini anggap saya Tuhan. Karena setiap kali ditanya tentang masa depan, dia selalu katakan Tuhan sediakan." Waduh, ini berarti saya yang harus sediakan ini. Saya harus sediakan rumah, juga saya harus sediakan cincin berlian untuk pernikahan putri kita. Bapak Ibu Saudara, ya memang Tuhan sediakan. Kita percaya Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Tetapi bukan berarti dengan demikian kita boleh berlipat tangan, bertopang dagu, bermalas-malas dan tidak berbuat apa-apa. Karena beranggapan bahwa Tuhan pasti akan sediakan. Di dalam Alkitab, Amsal berkata, orang yang malas diberitahukan agar yang bersangkutan belajar dari semut
Karena semut yang kecil hidup bertanggung jawab dan tidak bermalas-malas. Kepada orang yang malas, tidak mau bekerja dan hanya menuntut ini dan menuntut itu, Rasul Paulus dengan tegas dan pedas menulis secara lugas di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Yaitu jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya di satu sisi kita harus hidup bertanggung jawab. Tetapi di sisi yang lain kita yakin bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sebagaimana dari sifat-sifatnya yang diutarakan dan diuraikan dalam Mazmur pasal 68 tadi, ada 3 sifat Tuhan. Yaitu Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Ditulis dalam ayat yang kedua. Mari kita lihat. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang mencari dia melarikan diri dari hadapannya. Allah bangkit, yang dimaksudkan di sini adalah di satu sisi Allah bangkit berdiri dari singgasana, tempat ia memerintah, ia bertakhta. Dan kalau Allah bangkit dari takhtanya, maka berseraklah musuh-musuhnya. Di sisi lain juga merujuk kepada Kristus Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitan dari kematian mengakibatkan musuh tunggang langgang. Sebagaimana kita ketahui, musuh yang terakhir adalah maut. Dan maut itu ditaklukkannya melalui kebangkitannya dari kematian. Artinya dia adalah pribadi yang maha kuasa. Sehingga maut pun dikalahkannya. Dan kalau dia yang maha kuasa itu yang memegang hidup kita. Kalau dia yang memegang masa depan kita. Kalau hidup kita ada dalam genggaman tangannya yang kuat dan penuh kuasa itu, maka kita tak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, sifat yang kedua dari Tuhan dijelaskan dia adalah pribadi yang maha pengasih. Seperti yang tertulis dalam ayat 5 dan 6. Kita baca. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ayat 6, bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dikatakan bapa bagi anak yatim piatu dan pelindung bagi para janda. Saya tidak bermaksud meremehkan anak yatim atau janda. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan mereka. Tetapi yang dimaksudkan Mazmur ini tentang anak yatim dan para janda adalah menggambarkan orang-orang yang tidak berdaya. Sekali lagi, menggambarkan tentang orang-orang yang tidak berdaya. Orang yang tak berdaya, dia pelihara dan dia lindungi. Orang yang tak dalam keadaan tak berdaya, diperlihatkannya anugerahnya dan tak pernah ditampiknya. Karena kasihnya yang sangat besar. Dan itulah yang Yesus tunjukkan dalam kehidupannya selama di dunia. Di dalam masa pelayanannya sebagai manusia, setiap orang yang tak berdaya yang datang kepadanya untuk memohon pertolongannya tak pernah ditolaknya. Tetapi selalu diulurkan tangannya untuk menolong mereka. Orang yang lumpuh ditolongnya, disembuhkannya dan supaya mereka dapat bangkit dan berjalan lagi. Orang yang buta sehingga tak mampu untuk melihat, ditolongnya. Sehingga mereka tercelik dan mereka dapat melihat kembali. Orang yang bisu dan tuli sehingga tak berdaya untuk mendengar ataupun untuk berbicara, ditolongnya sehingga yang bersangkutan dapat berbicara dan mendengar kembali. Orang yang dalam keadaan sakit kusta sehingga disingkirkan orang. Yang bersangkutan menjadi tahir dan dipulihkan kembali
untuk kembali ke dalam masyarakat. Orang yang dalam keadaan lapar ditolongnya sehingga mereka memperoleh makanan. Orang yang sakit ditolongnya sehingga yang bersangkutan dapat kesembuhan dan pekerjaan kembali. Kasihnya tidak terbatas. Sekali lagi, kasihnya tidak terbatas. Dan kasih itulah yang membuat ia bersedia datang ke dunia. Menjadi sama dengan manusia. Mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dan kalau dia yang mengasihi kita itu, yang memegang hidup kita, kita tak perlu khawatir tentang apapun juga. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia adalah pribadi yang maha pengasih. Yang ketiga, dia adalah pribadi yang maha bertanggung jawab. Itu yang ditulis dalam ayat 19 dan ayat 20. Mari kita baca. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Bahkan dari pemberontak untuk diam di sana. Diam di mana? Dikatakan tadi, diam di atas tempat kediamannya. Ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ayat 19 ini mengatakan bahwa Allah naik ke tempat yang tinggi. Saudara-saudara, tadi saya sudah menyebutkan Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Di mana di situ Paulus berkata bahwa ayat yang kita baca dalam Mazmur 68 ayat 19 digenapi dalam diri Yesus Kristus. Melalui kenaikannya ke surga, Yesus sendiri berkata kepada para muridnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Bahwa dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para muridnya. Dia naik ke tempat tinggi, ke surga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Dia naik ke tempat tinggi, naik ke surga, ke rumah Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi semua kita. Itulah sebabnya dalam ayat 19 kalimat yang terakhir berkata, kita yang berdosa karena pemberontakan kita ini mendapat tempat untuk diam di sana. Dia menyediakan tempat bagi kita, artinya dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Menyediakan tempat bagi masa depan para murid setiap pengikutnya. Karena dia adalah pribadi yang setia dan dia setia kepada dan bertanggung jawab. Sama seperti seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab akan menyediakan dan menjamin masa depan dari keluarganya. Dan menyediakan tempat bagi keluarganya untuk bernaung. Itulah Tuhan, dia setia dan bertanggung jawab. Saya akan tutup dengan ilustrasi burung manyar. Saudara mungkin pernah lihat burung manyar adalah seekor burung yang membuat sarangnya di puncak batang pohon nyur atau kelapa. Burung manyar ini membuat rumahnya tidak asal-asal buat, tetapi dengan sebuah rencana yang baik, indah dan aman, agar tidak mudah bagi hewan yang lain bisa masuk memusnahkan telur yang ada di dalam sangkar. Karena itu burung ini membuat pintu-pintu yang mengandung jebakan bagi binatang lain. Kadang-kadang ada 2 atau 3 pintu yang dia buat sebagai pintu kamuflase. Burung manyar yang jantan ini membuat rumahnya dia tenun begitu indah agar supaya sang betina bersedia datang tinggal di situ, bertelur dan mengerami telurnya di dalam sangkar yang dibuatnya. Saudara-saudari, kalau burung manyar yang kecil tahu bertanggung jawab dan bisa menyediakan tempat tinggal yang indah, nyaman, dan menyediakan hari esok bagi pasangannya, maka terlebih lagi Tuhan yang menciptakan burung itu. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, ia adalah pribadi
yang bertanggung jawab. Kasih, kuasa dan kesetiaannya dalam bertanggung jawab menjamin hari esok kita. Sehingga tadi ayat 20 dalam Mazmur 68 ini mengatakan, terpujilah Tuhan hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Saya ulangi, terpujilah Tuhan hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga menjamin hari esok. Ada masa depan bagi setiap kita. Ada hari esok yang cerah bagi kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menghampiri Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran yang kita terima pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Kami boleh mengenal pribadi-Mu sebagai Allah pengasih. Allah yang sungguh mencintai kami, yang sangat peduli kepada hidup kami, dan pemelihara yang setia. Engkau adalah pribadi yang maha bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sebab itu kami tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini, karena Engkau pemelihara yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu atas jaminan kehidupan kekekalan dan rumah yang telah disediakan bagi kami dalam surga. Meteraikan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara, marilah angkat hati saudara, berdiri di tempatmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kekal daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang berlimpah-limpah yang telah disediakan bagi kita, dicurahkannya damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hidup saudara. Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai kekal. Berkat ini terima dan bawa pulang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Amin.